Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Bonsai, jumpa lagi bersama saya Pak Pino di channel inspirasi semua hal tentang bonsai. Oke teman-teman, jadi pada video kali ini saya akan melakukan pelepasan wiring ya. Jadi seperti yang teman-teman bisa lihat, kalau untuk wiringnya sepertinya sudah masuk ke dalam kulit kambium teman-teman. Nah, ini adalah perlunya kita mengkontrol kawat ya, karena untuk bahan serut sendiri untuk penyembuhannya kan sangat lama ya teman-teman, penyembuhan kambium. Jadi kalau bisa kawat kalau sudah tenggelam seperti ini segera dicopot, karena nanti kalau sudah terlanjur ke dalam itu penyembuhannya sangat lama. Dan tentu saja kalau misalkan ada cabang-cabang yang luka, itu tetap mempengaruhi pertumbuhan cabang itu sendiri ya teman-teman. Jadi sekali lagi teman-teman harus benar-benar kontrol kawat, khususnya pada bahan serut seperti ini. Beda halnya dengan bahan-bahan misalnya ficus ya. Kalau ficus itu kan cepat menutupnya, karena pertumbuhannya juga cenderung lebih cepat ya daripada serut. Jadi penutupan kambiumnya juga lumayan cepat. Oke teman-teman, jadi ini akan saya lakukan pelepasan dulu. Oke teman-teman, jadi ini sudah selesai, saya copot semua ya untuk wiringnya, karena rata di setiap cabang kawatnya sudah tenggelam di dalam kulit kambiumnya teman-teman. Jadi penampakannya seperti ini, tentu saja meletoy ya. Nah seperti ini, jadi belum kaku sempurna. Mengingat ini hanyalah tahapan wiring tahap 1 teman-teman. Jadi perlu diingat, wiring tahap 1 itu hanya untuk membuat kerangka konsep saja, dan juga untuk mempermudah wiringan di tahap berikutnya ya teman-teman, yaitu tahap kedua, yaitu misalkan ini kan kalau misalkan kita biarkan besar lagi daripada ini, tentu saja kita tidak bisa mengawatinya dengan bentuk ekstrim seperti ini teman-teman. Nah seperti itu ya, jadi sebagai langkah awal untuk membentuk liuan yang sedikit ekstrim. Oke, jadi teman-teman paham ya, kalau misalkan cabang ini sudah sebesar jempol misal, kita kan tidak bisa membuat liuan seperti ini karena sudah terlalu kaku. Seperti itu teman-teman. Jadi wiring tahap awal itu atau tahap pertama itu hanya untuk membuat kerangka konsep, dan juga untuk mempermudah ketika wiring tahap berikutnya. Oke, jadi tadi saya lihat ternyata sudah separah ini teman-teman. Nah itu sudah parah sekali, sudah sangat dalam ini menurut saya. Ini juga bisa menjadi indikator ya teman-teman, padahal ini baru 1 bulan saya wiring, tapi sudah separah ini. Jadi ini juga sebagai indikator kalau pohon ini benar-benar subur teman-teman. Jadi pertumbuhannya benar-benar pesat, sehingga untuk wiringnya cepat masuk ke dalam kulit kambium. Oke teman-teman, jadi memang pada awalnya ini masih dalam masa pertumbuhan ya. Nah ini juga ada tip lagi dari saya teman-teman. Menurut pemahaman dari pengalaman saya sendiri ya, serut itu kalau misalkan masih di masa vegetatif, yaitu di masa pembesaran, sebisa mungkin jangan terlalu kena sinar matahari full teman-teman. Jadi mungkin cuma 60% atau 50% saja. Jadi misal sore-sore saja atau pagi-pagi saja kayak gitu ya, sampai jam 12 kayak gitu. Karena saya belajar dari serut yang ada di alam. Biasanya serut yang ada di alam itu yang tempatnya di benar-benar benar-benar panas, itu biasanya pertumbuhannya lambat, dan juga karakter pohonnya daunnya mengecil, kemudian karakter pohon dari segi warna itu memutih, jadi kelihatan sangat tua kayak gitu teman-teman. Nah itu menurut saya sangat menghambat pertumbuhan. Sedangkan kalau saya menemui serut yang berada di tempat yang teduh, biasanya di bawah pohon bambu atau di bawah naungan lah, itu biasanya sangat subur, ditandai dengan daun yang melebar-melebar seperti ini teman-teman. Dan untuk
warna dari batangnya itu biasanya masih hijau, walaupun sudah besar ya. Untuk batangnya itu masih berwarna hijau, enggak putih. Kecuali nanti kalau misalkan tahapan pada bonsai kita itu sudah menginjak ke tahapan 80% ke atas ya, atau 60% ke atas, itu baru kita panaskan untuk merapatkan perantingan dan juga mengecilkan daun. Oke teman-teman, jadi semua harus dipahami ya teman-teman, jangan asal asal program, nanti malah nggak jadi-jadi nanti. Dan konsep itu juga kalau bisa teman-teman itu dalam konsep jangan berubah-ubah. Nanti kalau misalkan teman-teman konsepnya berubah-ubah, pohon teman-teman juga nggak bakal jadi. Nanti misalkan teman-teman sudah konsep, terus datang teman memberi masukan, nanti dirubah lagi konsepnya. Nah itu akan sangat menghambat proses jadinya bonsai itu sendiri. Dan ini juga tadi tidak saya lakukan pruning ya di tahapan pelepasan wiring tadi, karena saya lihat untuk ujung tunasnya masih di masa pertumbuhan pesat ini, ditandai untuk tunas-tunasnya masih berwarna hijau pupus seperti ini ya, dan daunnya juga masih berwarna hijau muda. Sebisa mungkin kalau masih tahapan seperti ini jangan dipruning teman-teman, karena dipruning itu juga menghambat pertumbuhan. Nah ini untuk tahapan berikutnya. Jadi saya itu disiplin teman-teman dalam tahapan. Tahap pertama itu biasanya ketika pohon kita sudah subur dari penanaman, biasanya saya lakukan seleksi cabang dulu. Kemudian baru kita ke wiring tahap 1 seperti ini. Kemudian kontrol wiring ya, seperti yang saya lakukan tadi. Kemudian pelepasan wiring. Nah berikutnya penyembuhan luka. Jadi luka-luka seperti ini tadi, ini kita biarkan sembuh dulu teman-teman. Nanti kalau lukanya sudah sembuh biasanya 3 bulan, 2 bulan, 3 bulan, tergantung kesuburan tanaman juga. Kalau sudah sembuh baru kita lakukan wiring tahap lanjutan, kayak gitu teman-teman. Kemudian seterusnya ya, berpola seperti itu. Wiringan tahap 2, kemudian lepas wiring, penyembuhan, wiringan tahap 3, dan seterusnya ya, tergantung besar kecilnya pohon. Dan juga jangan lewatkan untuk terus mengeloskan ujung-ujung cabang seperti ini ketika pembesarannya masih kurang ya, yaitu pembesaran pangkal ini masih belum proporsional teman-teman. Jadi perlu kita loskan dulu agar mempercepat pertumbuhan itu sendiri. Jadi seperti itu. Oke, jadi tetap ikuti channel saya ya teman-teman untuk melihat tahapan-tahapan yang akan saya lakukan berikutnya, dan juga inspirasi semua hal tentang bonsai lainnya ya. Jadi terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.